beliau keluar, kita tahu, saya yakin ya bahwa beliau sebetulnya orang baik. Jauh di lubuk hati saya yang paling dalam, beliau selalu memberikan support moral maupun moral kepada orang yang kurang mampu. Itu adalah investasi kebaikan dari Sugik Ngurah Harja kepada masyarakat Indonesia. Ya, meskipun ada beberapa hal yang saya kira harus diperbaiki dari manusia model Gus Nur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, di pagi hari ini sambil santai, sambil ngopi ya, sambil mendengarkan masyarakat yang sedang menjalankan aktivitas paginya, bekerja, mohon maaf maka sedikit suaranya masuk ke dalam video ini. Nggak apa-apa, mudah-mudahan tidak mengganggu apa yang akan saya bicarakan. Ada suara kucing, suara burung, suara masyarakat yang sedang bekerja dan sebagainya. Di pagi hari ini kita mendapatkan informasi yang mudah-mudahan informasinya baik ya. Mudah-mudahan informasi ini menjadi perbaikan bagi anak bangsa itu ya. Karena yang selalu akan kita harapkan dari tokoh-tokoh publik, siapapun itu, mau tokoh politik atau tokoh agama, dia bisa membuat perbaikan ya, membuat investasi ilmu pengetahuan, investasi akhlak, investasi moral, dan investasi etika. Penting, kita selalu akan berharap itu kepada tokoh-tokoh publik. Satu kali lagi, mau tokoh agama atau mau tokoh politik, kita harapkan dari mereka investasi-investasi itu. Bukan kita mengharapkan dari mereka investasi keburukan, investasi kejelekan, investasi kebobrokan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, dengan keluarnya Gus Nur atau Sugik Ngurah Harja, kita harapkan investasi kebaikanlah yang akan hadir ya setelah beliau mengalami proses hukuman kurang lebih 10 bulan ya, karena dulu menghina Nahdlatul Ulama ya. Nah, hari ini beliau keluar, kita tahu, saya yakin ya bahwa beliau sebetulnya orang baik. Jauh di lubuk hati saya yang paling dalam, beliau selalu memberikan support moral maupun moral kepada orang yang kurang mampu. Itu adalah investasi kebaikan dari Sugik Ngurah Harja kepada masyarakat Indonesia. Ya, meskipun ada beberapa hal yang saya kira harus diperbaiki dari manusia model Gus Nur ini. Salah satunya di wilayah ngobrol, berucap, bertutur kata di hadapan jamaah, di hadapan publik. Mohon untuk bisa diperhatikan, jangan sampai apa yang disampaikan itu sebetulnya kurang baik atau berefek negatif kepada masyarakat. Kita kenal Sugik Ngurah Harja itu, dia selalu berucap apa, ngomong apa. Ya, mudah-mudahan dengan beliau melalui proses penjara hari ini semakin memperbaiki dirinya dan karakternya ketika berceramah. Ya, itu dulu bos. Satu kali lagi, pasti kita harapkan perbaikan. Investasi yang dia berikan setelah keluar penjara adalah investasi kebaikan. Dari mulai tutur katanya, sikapnya, dan sebagainya. Itu yang akan selalu kita harapkan.
Karena jangan sampai dengan segelintir orang di Indonesia akhlak moral masyarakat Indonesia menjadi bobrok. Dan itu saya kira yang membuat resah kemarin dari banyak para ulama terhadap sosok Sugeng Raharja. Lalu dia selalu membuat resah di dalam ucapannya, sikapnya, dan sebagainya. Banyak yang membuat resahnya, meskipun banyak yang baiknya. Tetapi yang membuat resahnya ini yang harus kemudian diperbaiki. Sering kita mendengar dari Bapak Sugeng Raharja kata-kata kotor lah yang kemudian keluar dari mulutnya, disampaikan di depan jamaahnya. Sementara beliau, ya meskipun dirinya tidak mengklaim sebagai ulama, tidak mengklaim sebagai ustadz, tidak mengklaim sebagai gus, tapi yang dia tampilkan, yang dia selalu kemukakan ke hadapan publik di depan jamaahnya, kalaupun dia tidak mengklaim itu, masyarakat akan menganggap dia sebagai tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh publik, guru, figur. Guru itu adalah digugu dan ditiru. Maka ini penting. Di dalam ketika kita dipandang masyarakat sebagai guru, harus memberikan yang terbaik. Itu. Nah sementara kemarin kita saksikan sama-sama banyak videonya. Beliau seperti apa ketika berbicara. Sangat kurang mencerminkan bahwa dia adalah sosok ulama yang memberikan ilmu agama yang seharusnya membuat moral dan etika masyarakat menjadi baik, malah menjadi buruk. Gitu. Maka satu kali lagi, dengan beliau hari ini keluar di penjara, ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi dirinya ataupun bagi kita sekalian sebagai masyarakat Indonesia. Turun hujan. Agar jangan sampai meniru sesuatu yang buruk dari seseorang. Ya. Karena jelas fungsi ulama itu sebagai utamima makarimal akhlak. Tetap saya mengacu kepada fungsi Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah warisan para nabi. Nabi turun ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka ini menjadi turun kepada hari ini yang diwarisi Nabi. Itu adalah kepada para ulama. Ya, sekali lagi, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah warisan para nabi. Maka pewaris ini harusnya punya fungsi dan visi misi yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membangun peradaban yang punya moral akhlak yang tinggi, utamima makarimal akhlak. Tentu dengan berbagai cara. Bagaimana kita bisa membangun akhlak masyarakat yang baik itu dengan berbagai cara. Dan kita sudah paham dan sadar sama-sama tentunya siapa orang yang sedang membangun, menjunjung tinggi, memuliakan akhlak dirinya dan masyarakatnya. Dan mana dan siapa orang yang sedang tidak membangun akhlak, moral, etika dirinya dan masyarakatnya. Satu kali lagi, oke, tidak akan panjang lebar. Doa kita sama-sama satu. Mudah-mudahan beliau menjadi yang lebih baik dari sebelumnya, memberikan banyak kemanfaatan bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat Indonesia. Oke, mudah-mudahan itu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.